Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelfina Zulfiani Fortuna dari kelas 2C, Prodi D3 Akuntansi, dengan nomor NIM 2101072028. Saya akan menjelaskan tentang di matkul akuntansi perbankan ini tentang tabungan. Menabung itu sudah diajarkan dari kita kecil. Dengan menabung, banyak manfaat positif yang dapat kita terima, mulai dari tidak lagi hidup boros, memiliki banyak simpanan uang, dan berbagai manfaat lainnya. Oleh karena itu, mari kita pelajari apa sih tabungan itu. Pengertian tabungan. Tabungan adalah salah satu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Salah satu tabungan yang paling sering digunakan banyak orang zaman sekarang adalah di bank. Banyak kemudahan yang ditawarkan oleh bank-bank untuk mereka calon nasabah yang ingin menabung. Salah satunya adalah dapat menarik tunai secara mandiri melalui mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Jenis-jenis tabungan ada 7, yaitu yang pertama ada tabungan konvensional, yang kedua tabungan berjangka, yang ketiga tabungan anak, yang keempat tabungan mata uang asing, dan yang kelima tabungan haji, yang keenam tabungan giro, dan yang ketujuh adalah tabungan investasi. Jenis tabungan yang pertama yaitu ada tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum dan banyak dimiliki setiap orang. Fasilitas yang diberikan oleh tabungan konvensional ini yaitu yang pertama ada buku tabungan, yang kedua ada kartu debit, yang ketiga ada layanan banking seperti SMS banking, mobile banking, atau internet banking. Tabungan konvensional ini memiliki keuntungan atau bunga yang terbilang rendah karena tujuannya memang hanya untuk menyimpan uang, bukan untuk pengembangan dana. Bunga yang dapat diterima dari tabungan konvensional ini mulai dari 0% hingga 2%. Yang kedua, jenis-jenis tabungan itu ada tabungan berjangka. Berbeda dengan tabungan konvensional, tabungan ini cocok untuk kamu yang memiliki tujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya. Bunga dari tabungan berjangka ini relatif lebih baik dibandingkan tabungan konvensional dengan bunga tabungan dari 3% hingga 7% per tahunnya. Tabungan berjangka ini hanya dapat diambil sesuai dengan yang telah disepakati. Jika dilanggar, maka akan terkena denda atau penalti. Jenis tabungan yang ketiga yaitu tabungan anak. Tabungan anak ini ditujukan kepada mereka yang ingin anak-anaknya untuk menabung sejak dini. Dengan fasilitas yang tidak beda jauh dengan tabungan konvensional, setoran untuk tabungan anak ini sengaja dibuat cukup ringan, biasanya mulai dari 5.000 hingga 20.000 rupiah. Jenis tabungan yang keempat itu ada tabungan mata uang asing. Tabungan ini sering disebut dengan falas atau valuta asing. Mata uang yang sering digunakan dalam tabungan ini seperti dolar, euro, pound sterling, dan beberapa mata uang asing lainnya. Jenis tabungan yang kelima yaitu ada tabungan haji. Tabungan ini sering sekali digunakan untuk mereka yang memiliki rencana untuk berhaji dalam beberapa tahun ke depan. Tabungan ini tidak jauh berbeda dengan tabungan berjangka. Jika nominal yang dibutuhkan sudah tercapai, maka dana dapat dicairkan dan digunakan untuk biaya keberangkatan haji. Yang keenam, itu ada tabungan giro. Tabungan ini sering sekali disebut sebagai tabungan bisnis, karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis seperti transfer ke beberapa rekening dan transaksinya dapat menggunakan cek dan biljet. Untuk pembukaan rekening giro ini dapat dilakukan untuk perorangan ataupun badan usaha dan minimum setoran awalnya mulai dari 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Jenis tabungan yang ketujuh ada tabungan investasi. Tidak hanya untuk menyimpan dana, bank juga memiliki jenis tabungan investasi. Yang pertama ada deposito. Deposito ini menawarkan bunga yang lebih besar ketimbang tabungan konvensional, tapi nasabah tidak
bisa semaunya mengambil dana karena ada jangka waktunya. Deposito juga menerapkan sistem denda atau penalti jika nasabah menarik dana sebelum jatuh tempo. Jenis tabungan investasi yang kedua itu ada tabungan saham. Sesuai dengan namanya, tabungan saham memang khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin serta menyimpan laba transaksi saham. Jenis tabungan investasi yang ketiga yaitu ada tabungan mata uang asing. Orang kerap kali melakukan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya akan memilih untuk membuka tabungan yang satu ini. Pasalnya, tabungan investasi mata uang asing memanfaatkan naik turunnya kurs mata uang dalam negeri. Manfaat dari tabungan. Yang pertama yaitu cara mewujudkan banyak hal seperti melanjutkan pendidikan, membeli rumah, atau gadget teranyar, juga berlibur ke tempat-tempat yang sudah lama diidamkan. Yang kedua, yaitu memiliki dana darurat. Yang ketiga, mengurangi stres. Yang keempat, menerapkan sikap disiplin. Yang kelima, menabung bisa memicu tumbuhnya gaya hidup sederhana dan hemat. Faktor-faktor tingkat tabungan. Yang pertama, faktornya itu tinggi rendahnya pendapatan masyarakat. Faktor yang kedua yaitu tinggi rendahnya suku bunga bank. Faktor yang ketiga yaitu adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menabung yaitu yang pertama, sebelum Anda menabung, tanyakan metode perhitungan bunga yang dilakukan oleh bank tersebut. Yang kedua, suku bunga tabungan dapat berubah sewaktu-waktu, karena itu suku bunga ini disebut dengan suku bunga mengambang atau floating rate. Yang ketiga, yang harus diperhatikan yaitu beberapa bank menerapkan suku bunga tabungan tetap untuk jangka waktu tertentu, itu fixed rate. Dan yang keempat, hal yang perlu diperhatikan untuk menabung ini itu atas bunga tabungan yang diperolehkan akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.